Nama saya Sheila Catherine Girsang, NIM 20302083. Saya dari Universitas Negeri Manado, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu definisi hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Selanjutnya yaitu fungsi hipotesis dalam penelitian. Fungsi hipotesis dalam penelitian yang pertama yaitu untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Yang ketiga, menunjukkan adanya masalah. Yang keempat, memberikan penjelasan. Dan yang kelima, memacu penelitian lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya, kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama yaitu dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Contohnya, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan, yaitu jelas. Nah, contoh yang kedua yaitu upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan, tidak jelas. Nah, yang kedua, dapat diuji secara ilmiah. Contohnya, batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Contoh yang ketiga, dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Contohnya, harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan, atau memiliki dasar kuat, yaitu teori permintaan dan penawaran. Nah, kemudian jenis-jenis hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau biasa disingkat dengan H0, yaitu mewakili kondisi suatu Q atau kondisi yang sekarang diyakini kebenarannya atau suatu kebenaran yang didasarkan pada teori atau konsep. Jika H0 ditolak, maka penelitian memiliki bukti secara statistik bahwa hipotesis alternatif yang berlaku atau dianggap benar. Nah, yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau biasa disingkat dengan H1. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol atau mewakili dugaan penelitian terhadap kemungkinan tidak berlakunya kondisi status quo terhadap kondisi saat ini, sebagai bagian dari tujuan penelitian yang hendak didapatkan. Jika ternyata hasil dari penelitian H0 ditolak, maka penelitian gagal membuktikan bahwa H1 adalah benar. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa H0 terbukti benar. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pengujian hipotesis. Jenis-jenis pengujian hipotesis ada dua, yaitu uji hipotesis satu arah dan uji hipotesis dua arah. Nah, uji hipotesis satu arah terbagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis kiri dan uji hipotesis kanan. Nah, di uji hipotesis kiri, yaitu hipotesis nolnya adalah theta lebih besar sama dengan 0, di mana theta di sini adalah simbol parameter populasi dan theta 0 adalah nilai parameter populasi untuk dugaan awal. Nah, kemudian uji hipotesis kanannya yaitu hipotesis nolnya adalah theta lebih kecil sama dengan 0. Nah, kemudian uji hipotesis dua arah yaitu hipotesis nolnya adalah theta sama dengan theta 0. Kemudian hipotesis alternatif simbolnya adalah kebalikan dari uji hipotesis nolnya, maka hipotesisnya theta kurang dari theta 0. Nah, untuk mempermudah kita untuk menentukan
mana yang menjadi hipotesis nol dan mana yang menjadi hipotesis alternatif adalah ciri-cirinya bahwa hipotesis nol pasti mengandung sama dengan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh uji hipotesis mengenai isi minyak. Nah, di sini misalkan kita memiliki satu botol minyak, kemudian kita menguji hipotesisnya mengenai isi minyak tersebut. Kemudian, apa yang menjadi hipotesis nol? Maka yang menjadi hipotesis nol adalah nilai yang lebih dahulu kita ketahui. Jadi, nilai isi minyak yang pertama kali kita ketahui yaitu yang sesuai sama kemasan di minyak tersebut, yaitu 600 liter. Maka, 600 liter ini merupakan nilai untuk parameter dugaan awal. Kemudian, jika kita ingin menguji apakah isi minyak tersebut itu adalah kurang dari 600 liter, maka artinya kita melakukan pengujian kiri. Kalau kita ingin menguji apakah isi minyak tersebut lebih dari 600 liter, maka kita melakukan pengujian hipotesis kanan. Nah, tapi jika kita ingin menguji apakah isi minyak tersebut tidak sama dengan 600 liter, maka kita menguji hipotesis dua arah. Nah, ini salah satu contoh jenis pengujian hipotesis pada minyak 600 liter. Nah, selanjutnya, uji kelayakan data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder atau uji asumsi klasik. Nah, di sini data primer terbagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, data sekunder terbagi menjadi 4, yaitu uji normalitas, yang kedua uji heterokedaritas, yang ketiga uji multikolinearitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Nah, di sini uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif sebelum dilakukan uji hipotesis, agar data penelitian yang akan diuji dapat diketahui apakah layak atau tidak. Nah, bagaimana jika tidak lolos uji asumsi klasik? Nah, yang pertama langkahnya yaitu ganti data atau detailnya. Yang kedua, ganti pengujian lainnya. Yang ketiga, manipulasi dan statistik. Nah, data sekunder tadi ada terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu uji normalitas, yaitu adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Nah, alat uji yang biasa digunakan pada uji normalitas ini yaitu yang pertama Kolmogorov-Smirnov, yang kedua G-square, yang ketiga Japrio-Wilk. Nah, yang kedua yaitu uji heterokedaritas, adalah uji asumsi yang harus dipenuhi agar data pada model analisis regresi yang digunakan tidak bias. Nah, bagaimana cara mendeteksi adanya heterokedasitas? Nah, banyak cara untuk mendeteksi adanya heterokedasitas dalam beberapa software seperti SPSS, FView, dan lainnya. Nah, alat uji yang biasa digunakan untuk uji heterokedasitas ini yang pertama yaitu uji Glatzer, uji White, dan uji kolerasi Sparman. Nah, yang ketiga yaitu uji multikolinearitas, adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear atau kolerasi atau hubungan kuat antar variabel independen. Prasyarat lolosnya uji asumsi klasik adalah ketika tidak adanya multikolinearitas. Nah, alat uji yang biasa digunakan yaitu pertama,
melihat nilai variansi inflation factor atau VIF pada model regresi. Nah, yang kedua, membandingkan nilai koefisien individual atau R2 dengan nilai determinasi secara serentak. Nah, tujuan dari uji multikolinearitas yang pertama yaitu menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, yaitu jika terjadi multikolinearitas, maka variabel-variabel tersebut ortogonal atau terjadi kemiripan. Nah, yang keempat yaitu uji autokolerasi. Adalah uji untuk melihat apakah terjadi kolerasi antara waktu periode T dengan periode sebelumnya atau T1. Sederhananya, tidak boleh ada kolerasi antara observasi dengan data observasi yang sebelumnya. Uji autokolerasi hanya dilakukan pada time series atau kurun waktu. Nah, alat uji yang biasa digunakan pada uji autokolerasi ini, yang pertama yaitu uji Durbin-Watson, yang kedua uji Arun test. Nah, dampak dari autokolerasi yaitu yang pertama, memberikan gambaran yang menyimpang dari populasi yang sebenarnya. Yang kedua, autokolerasi yang kuat dapat menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Yang ketiga, pengujian hipotesis atau variabel tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Nah, kemudian ada data primer yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian. Menyatakan derajat ukur penelitian ini isi sebenarnya yang diukur. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjualkan fungsi ukurannya atau memberikan hasil yang tepat dan akurat. Nah, yang kedua yaitu uji reliabilitas. Nah, yang artinya pengukuran dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur dalam penelitian. Reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama dan tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.